Anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Tetap sehat di rumah, ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, ya. Terus berolahraga, ya. Supaya Supaya kita tetap sehat, ya. Tetap bugar, ya. Kita tetap bisa belajar, ya. Tuhan menghendaki kita untuk selalu sehat, selalu bahagia, selalu gembira, ya. Maka dalam situasi pandemi ini kita tetap harus semangat belajar ya. Hari ini kita akan bicara tentang kisah Yusuf. Nah, nanti kita dari kisah Yusuf ini kita diajak untuk Untuk semangat berjuang ya dalam menghadapi kesulitan dan cobaan hidup yang mungkin akan kita hadapi ya. Dan kita diajak untuk tetap bersemangat dan memiliki ketabahan hati ya untuk menghadapi kesulitan atau cobaan yang kita alami ya. Dan ingat teman-teman, nanti kisah Yusuf ini ya akan membantu kita untuk semakin menghayati bagaimana sih dari tantangan itu bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan ya, kepada prestasi. Anak-anakku ya, siapa yang pernah meraih prestasi di sekolah? Juara pertama, juara kedua ya di kelas, atau prestasi dalam olahraga misalnya, atau misalkan dalam lomba-lomba baca puisi, menyanyi ya. Siapa yang pernah? Saya yakin anak-anak pernah ya. Ingat ya, prestasi itu tidak diraih dengan dengan instan atau dengan dengan tanpa perjuangan ya. Selalu melalui perjuangan yang panjang, harus latihan ya. Kalau mau juara nyanyi ya harus sering berlatih ya. Kalau yang sering mau juara pertama di kelas ya harus banyak belajar ya. Jadi harus ada sesuatu yang dikorbankan. Kesulitan-kesulitan harus dihadapi ya. Tidak boleh kesulitan-kesulitan malah melemahkan kita ya kan. Jadi bahwa kita juga untuk meraih sukses itu harus bekerja keras ya, dengan semangat juang yang tinggi ya. Tanpa kerja keras prestasi tidak akan kita dapat ya kan. Dan kemudian kita juga ketika hendak meraih prestasi itu harus memiliki keteguhan hati ya dalam menjalani berbagai kesulitan dan cobaan ya. Tidak mudah menyerah ya. Terus kemudian kerendahan hati ya, untuk setia menuruti rencana Tuhan ya. Bahwa Tuhan mau mengatakan sesuatu atas tantangan, atas kesulitan yang kita hadapi ya. Ada keindahan ya ketika kita sudah melalui segala kesulitan dan tantangan ya. Nanti kita bisa belajar dari kisah Yusuf ya, kisah hidup Yusuf ya, dari kitab Kejadian. Nanti kan kita lihat ya. Kisah Yusuf ini mengajarkan kita bahwa setiap cobaan dan penderitaan pasti ada dalam hidup kita ya. Dan kita harus tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan dan yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk kita, dan Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan cobaan ya. Tuhan tidak akan memberikan kesulitan tanpa kita mampu mengatasinya ya. Dan kita harus menyerahkan seluruh kemampuan kita untuk bertahan dalam cobaan dan penderitaan. Kita tidak boleh menyerah ya. Jangan mudah menyerah ya. Kita harus tetap bertahan dan terus berjuang sehingga mencapai kesuksesan ya. Anak-anakku ya, ketika mampu melewati kesulitan dan cobaan, itulah yang akan membuat kita menjadi manusia yang tangguh dan siap meraih sukses ya kan. Anak-anak mau kan meraih sukses? Nah, maka kita harus menjadi pribadi yang tangguh ya, mampu melewati kesulitan dan cobaan tentunya. Dan kita harus memiliki keteguhan hati untuk meneladani semangat hidup Yusuf ya, yang nanti akan kita dengarkan ya, yang senantiasa mengandalkan campur tangan Tuhan dalam berbagai kesulitan dan cobaan hidupnya ya. Tuhan selalu menyertai kita, terutama di saat kita menghadapi kesulitan dan cobaan ya. Kita harus berdoa ya, meminta bantuan kepada Tuhan. Tuhan, temani aku dalam kesulitan-kesulitanku supaya aku mampu menghadapi kesulitan-kesulitanku ya, agar Tuhan memberikan kemenangan untuk meraih cita-cita kita ya.
Jadi kita harus senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala kesulitan dan cobaan hidup kita, ya. Anak-anakku, kitab Kejadian, ya, dalam kisah hidup Yusuf, ya, Tuhan membukakan jalan bagi Yusuf, ya. Ia memberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dirinya menafsirkan mimpi Raja Firaun, ya, dan hasilnya luar biasa. Yusuf, ya, mendapatkan kehormatan dari Raja Firaun untuk menjadi penguasa di Mesir, ya. Nanti ceritanya akan kita dengarkan sama-sama, anak-anakku, ya, bagaimana perjuangan Yusuf itu, ya, keluar dari segala tantangan dan kesulitan dan tetap menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, ya. Anak-anakku, kita dengarkan sama-sama kisahnya, ya. Ini kisahnya kita beri judul Yusuf menjadi penguasa di Mesir, ya. Kita baca, anak-anak juga bisa baca, ya. Kita baca pelan-pelan saja. Setelah dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf dibawa oleh pembelinya ke Mesir untuk dijadikan budak. Di Mesir, Yusuf dijual lagi kepada Pontifar, seorang pegawai istana Raja Firaun, lalu dijadikan budak. Karena menolak ajakan majikannya untuk berbuat dosa, Yusuf difitnah lalu dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf sangat menderita, namun Tuhan Allah tetap melindunginya sehingga ia tidak binasa di dalam penjara. Pada suatu malam, Raja Firaun bermimpi. Ia berdiri di tepi sungai Nil. Tiba-tiba dari sungai Nil itu muncul 7 ekor lembu. Lembu-lembu itu nampak gemuk dan indah. Lalu muncul juga 7 ekor lembu yang kurus dan buruk rupanya. Lembu-lembu kurus itu menyerang dan memakan habis ke-7 lembu gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah hatinya tenang, Firaun tidur lagi. Dan muncul mimpi yang kedua. Firaun melihat 7 bulir gandum di tanggainya. Bulirnya penuh dan sehat. Tak lama kemudian muncul juga 7 bulir gandum yang kurus, tak berisi. Gandum kurus itu menelan habis ke-7 gandum sehat. Raja Firaun terjaga lagi. Ia heran dengan mimpi-mimpi yang aneh itu. Apa gerangan arti dari mimpi-mimpi itu? Demikian Firaun bertanya di dalam hatinya. Keesokan harinya, Firaun memanggil semua tukang tafsir mimpi yang terkenal yang ada di kerajaannya. Setelah menceritakan kedua mimpinya, Firaun berkata, "Coba jelaskan apa arti dari mimpi-mimpi itu." Satu persatu mencoba menafsirkan mimpi itu, tapi tak seorang pun mampu menjelaskan arti mimpi itu. Maka bertambahlah gelisah hati Firaun. Pikirannya tidak bisa tenang. Lalu datanglah seorang pegawai istana menghadap raja dan berkata, "Tuanku yang mulia, sesungguhnya hamba mempunyai seorang teman yang pernah menafsirkan mimpi. Dan apa yang dikatakan benar terjadi pada hamba." "Siapa orang itu? Tinggal di mana dia?" tanya Firaun. "Namanya Yusuf, sekarang berada di dalam penjara," kata pegawai itu. "Panggillah dia dan bawalah kemari," kata Firaun. Yusuf pun dikeluarkan dari penjara dan dibawa menghadap Firaun. Ketika melihat Yusuf, hati Firaun menjadi tenang. Ia kagum melihat Yusuf yang nampak tenang dan berwibawa. Lalu Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dan Yusuf mendengarkannya dengan penuh perhatian. Sesudah itu, dengan suara yang meyakinkan, Yusuf menjelaskan arti mimpi-mimpi itu, katanya. "Kedua mimpi tuanku itu sama artinya. 7 lembu gemuk dan 7 bulir gandum berisi penuh
artinya 7 tahun berkat. Selama 7 tahun Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya di kerajaan ini. Pertanian akan tumbuh subur dan panen melimpah. Sesudah itu akan datang musim kering dan tandus selama 7 tahun pula. Tanah pertanian tidak menghasilkan buah dan akan terjadi kelaparan yang hebat. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Tanya Firaun. Carilah orang-orang pandai dan bijaksana di negeri ini, kata Yusuf. Kemudian berilah mereka kekuasaan untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan makanan yang berlimpah selama 7 tahun di seluruh kerajaan ini. Dengan demikian akan ada persediaan makanan yang cukup untuk menghadapi musim kering dan kelaparan selama 7 tahun berikutnya, kata Yusuf. Firaun berpikir sejenak, lalu berkata, menurutku tidak ada yang lebih pandai dan bijaksana daripada engkau, sambil menunjuk ke arah Yusuf. Lalu Firaun melanjutkan katanya, karena itu aku menunjuk engkau sebagai penguasa di negeri ini. Saat itu juga Firaun melantik Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir untuk mengurus pangan rakyat. Firaun melepaskan cincin di jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Kemudian Firaun mengenakan pakaian halus kepada Yusuf dan memasang kalung emas pada lehernya. Yusuf mulai bekerja dengan giatnya. Ia berkeliling di seluruh negeri. Ia memerintahkan rakyat untuk membangun gudang-gudang di tempat penyimpanan bahan makanan. Dan benar seperti yang dikatakannya, selama 7 tahun pertanian rakyat menghasilkan panen yang berlimpah. Mereka mengumpulkan dan menyimpan gandum-gandum di setiap gudang sampai penuh. Setelah 7 tahun panen berlalu, apa yang dikatakan Yusuf benar terjadi, musim kering datang. Bertahun-tahun hujan tidak turun, tanah pertanian menjadi tandus dan tidak lagi menghasilkan panen. Bencana kelaparan mulai terjadi di mana-mana. Banyak penduduk di negeri lain mati kelaparan, tetapi rakyat Mesir aman karena Yusuf telah menyimpan banyak persediaan makanan. Anak-anakku terkasih, ya, dari kisah Yusuf tadi, ya, menarik ceritanya, ya. Jadi Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi setiap orang, ya. Ingat, Yusuf menjadi penguasa di Mesir karena begitulah rencana Tuhan, ya. Dia menjadi budak, ya, yang dijual, ya, akhirnya dipenjara dan dipanggil Firaun untuk menafsirkan mimpi hingga sampai menjadi seorang penguasa di Mesir, ya. Untuk mencapai rencana Tuhan itu, Yusuf harus menghadapi cobaan dan penderitaan, ya. Dari menjadi budak, ya, terus dipenjara, ya. Namun karena ia tabah dan tetap setia pada jalan Tuhan, maka ia berhasil menjadi penguasa, ya. Itu kuncinya, ya. Jadi kita harus apa? Ya, harus menghadapi cobaan dan penderitaan dengan tabah, ya. Dan ya, kita harus menyerahkan diri pada penyelenggaraan Tuhan, ya. Kita harus setia pada jalan Tuhan, ya. Maka seperti Yusuf bisa berhasil menjadi seorang penguasa, ya. Kita dapat juga mengalami cobaan tentunya, ya, dan rintangan, ya, baik di sekolah maupun dimanapun kita berada, ya. Tugas-tugas, ya, kadang-kadang, ya, atau saat ini, ya, sedang belajar di rumah, ya, mungkin tantangannya banyak, ya. Waduh, sinyalnya jelek, aduh, kuotanya kadang-kadang cepat habis, ya. Tetapi kita tidak boleh menyerah, ya. Karena apa? Karena di balik itu Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar, ya. Ingat, Tuhan selalu menyertai kita, ya. Hadapilah setiap cobaan dengan tabah, jujur, dan tetaplah setia kepada jalan Tuhan seperti teladan Yusuf, ya. Jangan menyerah tentunya, ya. Anak-anakku, sebagai rangkuman dari pembelajaran kita, ya, anak-anak boleh tulis juga boleh, ya. Nah, jadi kesulitan dan cobaan, ya, dapat membuat kita gagal meraih cita-cita, ya. Kalau apa? Kalau kita putus asa tentunya, ya. Kesulitan dan cobaan harus dihadapi dengan semangat juang yang tinggi, ya. Kita tidak boleh
menyerah, ya, tidak boleh tidak boleh patah semangat, ya. Dan Tuhan pasti akan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan, ya. Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang, untuk kita, ya. Karena mengikuti rencana Tuhan, maka Yusuf menjadi penguasa Mesir. Itu teladan yang kita bisa petik dari cerita pelajaran pada hari ini, ya. Yusuf harus menghadapi cobaan dan penderitaan untuk mencapai rencana Tuhan, ya. Yusuf tabah dan setia pada jalan Tuhan sehingga ia berhasil menjadi penguasa di Mesir, ya. Kita dapat juga mengalami cobaan dan kesulitan dimanapun kita berada. Ingat, ya, bahwa kita hidup pasti akan ada cobaan, akan ada kesulitan, ya. Kita harus berusaha mengatasinya, ya. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan menyertai kita, ya. Hadapilah setiap cobaan dengan tabah, jujur, dan tetap setia kepada jalan Tuhan, ya. Seperti teladan Yusuf, ya. Jangan sampai kita malah meninggalkan Tuhan di saat kita mengalami kesulitan-kesulitan, ya. Saat kita mengalami godaan-godaan, ya. Anak-anakku, jadi itu rangkuman pembelajaran kita pada hari ini, ya. Sebagai pendalaman, silahkan kerjakan di buku, ya. Saya memiliki pertanyaan-pertanyaan, ya. Silahkan dijawab, ya. Pasti bisa. Pertanyaannya mudah kok, ya. Karena apa? Karena kita tadi sudah mendengar ceritanya, ya, sudah mendengar pembelajaran kita, ya. Yang pertama, ya, untuk apakah Yusuf dibawa ke istana Firaun? Ayo, tadi, ya, apa? Ya, setelah dia dipenjara, ya, tadi disuruh apa ke istana Firaun? Oke, dijawab, ya. Terus yang berikutnya, yang kedua, ya, mengapa Yusuf dimasukkan ke dalam penjara di Mesir, ya? Nah, tadi apa? Yo, ingat nggak? Karena apa tadi? Ketika menolak apa? Oke, ya, silakan tulis, ya. Oke, kenapa? Terus yang ketiga, jelaskan arti mimpi Firaun. 7 lembu kurus menelan habis 7 lembu gemuk. Nah, itu tadi yang ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf. Yang masih ingat, ya, artinya apa, ya? Silakan dituliskan. Terus yang keempat, jabatan apa yang diberikan Firaun kepada Yusuf, ya? Apa? Ya, itu jawabannya. Jadi silakan anak-anakku, ya, dituliskan. Terus yang kelima, apa yang harus kita lakukan bila menghadapi suatu cobaan? Ayo, apa? Tadi di rangkuman juga ada disebutkan, kan? Oke, anak-anakku, silakan kerjakan 5 soal ini, ya, untuk memperdalam pembelajaran kita, ya. Nanti silakan, setelah itu dikirimkan ke Bapak Ibu guru, ya. 5 saja, ya. Jadi nggak banyak. Oke, terima kasih pembelajaran kita hari ini, ya. Cukup sampai di sini, ya. Saya harap bahwa teman-teman, anak-anakku semua tetap menjaga kesehatan, ya, belajar dengan serius, ya. Dan ingat, kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya, ya. Terus ikuti pembelajarannya, oke? Nah, jangan lupa yang belum subscribe, ya, supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu, God bless you.